Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dalam sejarah kontemporer kita sekarang ini, bermunculan sejumlah kebohongan yang dipromosikan oleh kelompok Zionis Yahudi. Di antara kebohongan tersebut, bahwa orang-orang Palestina menjual tanah mereka kepada orang-orang Yahudi dan mereka membelinya secara jujur dan adil. Tapi benarkah demikian? Let's find out. Perlawanan aktif Palestina dimulai sejak pada masa Kekhalifahan Ottoman. Tahun 1886, bentrokan terjadi antara petani Palestina dan pemukim ilegal Yahudi. Pada Mei 1890, Kepala Kantor Administrasi Yerusalem, Rashad Pasha, menunjukkan keberpihakannya kepada pemukim Zionis Yahudi. Kemudian sebuah delegasi pejabat tinggi Yerusalem menyuarakan keberatan terhadap sikap Rashad Pasha. Lalu pada Juni 1891, pejabat-pejabat tinggi Yerusalem mengajukan petisi kepada Wazir Agung Ottoman. Mereka menuntut migrasi orang-orang Yahudi Rusia ke Palestina dan melarang mereka untuk membeli tanah. Setelah petisi tadi, para cendekiawan Palestina serta surat-surat kabar Palestina memperingatkan bahaya pemukiman Zionis Yahudi dan menuntut langkah-langkah tegas untuk menghadapinya. Pada tahun 1897, Syekh Muhammad Tahir Al-Husaini, mufti besar Yerusalem, memimpin sebuah lembaga lokal dengan kekuatan pemerintah untuk mengaudit permintaan transfer properti di kantor administrasi Yerusalem, sehingga mencegah banyak tanah pindah ke tangan orang Yahudi. Meskipun Sultan Abdul Hamid dan pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi untuk menentang imigrasi dan pemukiman Yahudi, tetapi korupsi para pejabat administrasi Ottoman menghambat pelaksanaan instruksi tersebut. Akibatnya, para Zionis dengan membayar suap dapat membeli banyak tanah. Pada akhir Kekhalifahan Ottoman, pada tahun 1918, orang-orang Yahudi telah memperoleh sekitar 420.000 dunam atau 1,5% total tanah dari Palestina. Tanah-tanah tersebut mereka beli dari tuan tanah feodal Lebanon seperti keluarga Sursok, Tueni, dan Kador, atau dari pemerintahan Ottoman melalui pelelangan publik, di mana para petani Palestina terpaksa menjual tanah mereka karena tidak mampu membayar pajak. Meskipun demikian, ancaman Zionis tidak dianggap terlalu serius oleh orang-orang Palestina pada saat itu karena ukuran pemukiman yang kecil dan total populasi yang juga kecil. Yang kecil-kecil jangan dianggap remeh, cowok. Palestina dijajah oleh Inggris pada tahun 1917 sampai 1948. Pada selang waktu itu, Gerakan Nasional Rakyat Palestina menentang pemukiman Yahudi dengan semua sarana, politik, media, dan protes-protes. Total tanah yang direbut oleh Zionis Yahudi selama pendudukan Inggris adalah sekitar 1,2 juta dunam atau hanya sekitar 4,5% dari total luas tanah Palestina. Tetapi, sebagian besar tanah-tanah tadi tidak dibeli dari orang-orang Palestina yang saat itu berada di Palestina. Kebanyakan tanah-tanah yang lolos ke tangan orang Yahudi itu melalui hibah tanah negara oleh pemerintah Inggris atau melalui tuan tanah feodal non-Palestina yang tinggal di luar negeri yang secara praktis dan resmi dilarang untuk memasuki wilayah Palestina. Lah, berinvestasi di tanah mereka aja nggak boleh, masa jual beli tanah boleh? Pemerintah Inggris memberikan sekitar 300.000 dunam tanah negara kepada orang-orang Yahudi tanpa biaya dan 200.000 dunam dengan biaya nominal. Komisaris Inggris pertama, Sir Herbert Samuel, yang ternyata adalah seorang Zionis Yahudi, memberikan 175.000 dunam tanah yang paling subur di wilayah itu, yaitu di antara pantai Haifa dan Kaisarea. Dia juga memberikan hibah besar-besaran kepada orang Yahudi dari tanah pesisir lain di Negev dan di pantai Laut Mati. Jumlah tanah yang lolos ke tangan Yahudi yang dijual oleh orang-orang Arab Palestina selama pendudukan Inggris itu hanya sekitar 260.000 dunam atau kurang dari 1% dari total tanah Palestina. Yang 1% ini mereka memperolehnya bukan dengan cara beli tanah atau investasi atau dihibah oleh pemerintah Inggris. Tidak demikian, tetapi mereka memperolehnya dengan tindakan kekerasan dengan cara yang biasa dilakukan oleh penjajah. Ya kalau penjajah, kalau lu nggak mau nuruti kata penjajah, ya besok lu tinggal nama, cok. Perampasan-perampasan ini terjadi dalam kurun waktu 70 tahun semenjak dimulainya pemukiman dan emigrasi terorganisir ke Palestina. Dan ini terjadi di bawah keadaan yang susah karena kekhalifahan yang diambang kehancuran dan juga karena penjajahan Inggris. Hebat juga orang Palestina. Pada tahun 1930-an, rakyat Palestina melakukan upaya besar untuk memerangi penjualan tanah. Dewan Muslim tertinggi dan para ulama Palestina memiliki peran penting terhadap hal itu. Pada tanggal 25 Januari 1935, Konferensi Ulama Palestina pertama mengeluarkan fatwa bulat yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa penjual dan perantara ingkar terhadap agama, melarang mereka dimakamkan di pemakaman Muslim, dan memboikot mereka dalam segala hal dan mengecam mereka. Para ulama melancarkan kampanye besar-besaran
untuk melawan penjualan tanah kepada orang Yahudi. Mereka mengadakan pertemuan, membuat orang-orang berjanji untuk mempertahankan tanah mereka, dan tidak mengabaikan janji mereka, sehingga menyelamatkan banyak tanah yang terancam dijual. Dewan Muslim tertinggi membeli seluruh desa, seperti Der Am dan Zita, dan tanah komunal di desa-desa Taibet, Atil, dan Altira, dan juga menghentikan penjualan di sekitar 60 desa Jaffa. Institusi nasional didirikan, dana nasional dibentuk, dan dikelola oleh ekonom Palestina bernama Ahmad Hilmi Pasha, yang berhasil menyelamatkan tanah di Al-Butaiha, di timur laut Palestina, yang memiliki luas sekitar 300.000 dunam. Gila ngamuk ulama Palestina. Hingga tahun 1948, Palestina masih memegang 94% dari total tanah Palestina, meskipun kerasnya penderitaan yang diakibatkan oleh pemerintah Inggris dan Zionis Yahudi. Adapun tanah Palestina, di mana Israel didirikan, direbut setelah kekalahan tentara Arab dalam Perang 1948, di mana 77% tanah berada di bawah pendudukan. Selain itu, geng-geng Zionis yang didukung oleh kekuatan-kekuatan besar juga melakukan puluhan pembantaian dan menggusur sekitar 58% penduduk Palestina secara paksa dengan senjata dari tanah tempat Zionis Yahudi membangun entitas mereka. Dalam Perang 1967, Israel menduduki sisa Palestina seperti tepi barat dan jalur Gaza, melanjutkan pembangunan pemukiman dan perampasan tanah dengan berbagai dalih. Yang sangat disayangkan adalah bahwa setelah kekalahan Perang 1948, berbagai lembaga dan pemerintah bangsa Arab dan kaum muslimin ikut mempercayai dan menyebarluaskan kebohongan yang dikarang oleh Yahudi tentang penjualan tanah Palestina. نعم أبينا هي دولة مستقلة ذات سيادة لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية نعم. أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. Kacau sih emang. Orang-orang Palestina menganggap Palestina sebagai tanggung jawab suci. Mereka tabah di tanah mereka, bertahan menghadapi perselisihan besar, dan tidak terpengaruh oleh mereka yang gagal. Mereka akan terus melanjutkan perlawanan mereka sampai Palestina benar-benar dibebaskan, mulai dari sungai hingga lautnya. Jika ada tambahan dan masukan, silakan isi di kolom komentar. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.